Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Fadilah dengan nomor induk mahasiswa 2014201175 dari kelas PBS 3E. Di sini saya akan menjelaskan resume materi tentang konsep dasar sistem informasi manajemen. Langsung saja, yang pertama ada konsep dasar sistem informasi manajemen. Selanjutnya ada makna sistem informasi manajemen. Nah, secara etimologis, sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistem yang mempunyai arti suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian dan hubungan yang berlangsung di antara satuan atau komponen secara teratur. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, sistem didefinisikan sebagai perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Selanjutnya, susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu metode. Para ahli memberikan definisi sistem yang dapat memperjelas pemahaman tentang sistem, yaitu subsistem yang saling berinteraksi, berkorelasi, dan bergantung pada yang membentuk suatu kesatuan utuh, melebihi jika subsistemnya bekerja sendiri-sendiri. Jogianto mengemukakan bahwa sistem sebagai kumpulan elemen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem ini menggambarkan kejadian dan kesatuan yang nyata, yaitu objek nyata seperti tempat, benda, dan orang-orang yang betul-betul ada dan terjadi. Secara sederhana, Indrajit mengemukakan bahwa sistem mengandung arti kumpulan dari komponen yang memiliki unsur keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, sistem merupakan kumpulan beberapa bagian yang memiliki keterkaitan dan saling bekerja sama serta membentuk suatu kesatuan untuk mencapai suatu tujuan dari sistem tersebut. Nah, sistem informasi ini adalah sekumpulan hardware, software, atau prosedur atau aturan yang diorganisasikan secara integral untuk mengelola data menjadi informasi yang bermanfaat untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Sistem informasi adalah satu kesatuan dan olahan yang terintegrasi dan saling melengkapi yang menghasilkan output baik dalam gambar, suara, maupun tulisan. Nah, selanjutnya ini ada definisi sistem informasi sebagaimana disebutkan oleh Agus Mulyanto dengan mengutip para pendapat ahli sebagai berikut. Nah, yang pertama ada menurut James Alter, yaitu sistem informasi adalah kombinasi antar prosedur kerja informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Selanjutnya ada menurut Bonnar dan Howard, yaitu sistem informasi adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data ke dalam bentuk informasi yang berguna. Selanjutnya ada menurut Gelinas, Oram, dan Wijis, yaitu sistem informasi adalah suatu sistem buatan manusia yang secara umum terdiri atas sekumpulan komponen berbasis komputer dan manual yang dibuat untuk menghimpun atau menyimpan atau mengolah data serta menyediakan informasi keluaran kepada pemakai. Selanjutnya ada menurut Turban dan Waterbe, yaitu sistem informasi adalah sistem yang mengumpulkan atau memproses, menyimpan, atau menganalisis dan menyebarkan informasi untuk tujuan spesifik. Selanjutnya ada menurut Joseph Wilkinson, yaitu sistem informasi adalah kerangka kerja yang mengoordinasikan sumber daya
seperti manusia atau komputer untuk mengubah masukan atau input dan menjadi keluaran atau informasi guna mencapai sasaran-sasaran perusahaan. Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem informasi adalah sistem yang terdiri atas kumpulan komponen sistem, yaitu software, hardware, dan brainware yang memproses informasi menjadi sebuah output yang berguna untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu organisasi. Nah, selanjutnya ada sistem informasi manajemen sebagai disiplin ilmu. Baskerville dan Myers menyebutkan bahwa sistem informasi manajemen yang mulai berkembang sejak tahun 1960-an ini sudah saatnya menjadi disiplin ilmu secara mandiri. Walaupun tidak terdapat konsensus tunggal secara umum, sistem informasi manajemen ini didefinisikan sebagai sistem yang menyediakan informasi yang digunakan untuk mendukung operasi, manajemen, serta pengambilan keputusan sebuah organisasi. Sistem informasi manajemen ini menggambarkan suatu unit atau badan yang khusus bertugas untuk mengumpulkan berita dan memprosesnya menjadi informasi untuk keperluan manajerial organisasi dengan memakai prinsip sistem. Dikatakan memakai prinsip sistem, kenapa? Karena berita yang tersebar dalam berbagai bentuknya ini dikumpulkan, disimpan, serta diolah dan diproses oleh satu badan yang kemudian dirumuskan menjadi suatu informasi namanya. Nah, sistem informasi manajemen ini menurut O'Brien 2003 adalah sistem terpadu yang menyediakan informasi untuk mendukung kegiatan operasional, manajemen, dan fungsi pengambilan keputusan dari suatu organisasi. Sistem informasi manajemen ini merupakan sistem informasi yang menghasilkan hasil keluaran atau output dengan menggunakan masukan atau input dan berbagai proses yang diperlukan untuk memenuhi tujuan tertentu dalam kegiatan manajemen. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri khusus di bidang sistem informasi manajemen. Nah, yang pertama ini ada proses manajemen seperti perencanaan strategis, pengelolaan fungsi sistem informasi, dan seterusnya. Selanjutnya ada proses pengembangan, yaitu seperti manajemen proyek, pengembangan sistem, dan seterusnya. Lalu ada konsep pengembangan, yaitu seperti konsep sosioteknikal, konsep kualitas, dan seterusnya. Selanjutnya ada representasi, yaitu seperti sistem basis data, pengodean program, dan seterusnya. Selanjutnya itu ada sistem aplikasi, yaitu seperti knowledge management, executive system, dan seterusnya. Nah, selanjutnya ada tujuan sistem informasi manajemen. Ada apa aja sih tujuan sistem informasi manajemen? Itu menurut O'Brien ada 3 tujuan. Yang pertama itu menyediakan informasi yang digunakan dalam perhitungan seperti harga pokok jasa, produk, dan tujuan lain yang diinginkan manajemen. Selanjutnya ada menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan kelanjutan. Selanjutnya ada menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Nah, sekarang kita ke perkembangan teknologi dalam sistem informasi manajemen bisnis. Yang pertama, kita harus mengenal teknologi informasi. Menurut Information Technology Association of America, teknologi informasi adalah studi, perancangan, pengembangan, implementasi, dukungan, atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya aplikasi perangkat lunak dan perangkat keras komputer. Teknologi informasi memanfaatkan komputer elektronik dan perangkat lunak komputer untuk mengubah, menyimpan, melindungi, memproses, mentransmisikan, dan memperoleh informasi secara aman.
Nah, teknologi informasi menjadi hal yang sangat penting karena banyak organisasi yang menerapkan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan organisasinya. Fungsi teknologi informasi itu yang pertama meningkatnya kompleksitas dari tugas manajemen. Yang kedua, memberi pengaruh ekonomi internasional atau globalisasi. Yang ketiga, memberi waktu tanggap atau respon time yang lebih tepat. Nah, yang kedua yaitu pemahaman perkembangan teknologi informasi. Kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi begitu pesat sehingga memungkinkan penerapan cara-cara baru yang lebih efisien untuk produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Proses inilah yang membawa manusia ke dalam masyarakat atau ekonomi informasi. Nah, dalam kehidupan kita saat ini, sektor teknologi informasi dan telekomunikasi itu merupakan sektor yang paling dominan. Siapa saja yang menguasai teknologi ini, maka dia akan menjadi pemimpin dalam dunianya. Sistem informasi manajemen yang baik mampu menyeimbangkan biaya dan manfaat yang akan diperoleh. Artinya menghemat biaya, meningkatkan pendapatan, serta tak terukur yang muncul dari informasi yang sangat bermanfaat. Nah, selanjutnya dalam sebuah sistem informasi manajemen, komputer bukan persyarat mutlak secara teoritis, tetapi dalam praktik. Sistem informasi manajemen yang baik tidak akan ada tanpa bantuan kemampuan komputer. Betul sekali. Sistem informasi manajemen harus dijalin secara teliti agar mampu melayani tugas utamanya. Kemudian sistem informasi manajemen ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi umum secara manajer dalam perusahaan atau dalam organisasional perusahaan. Selanjutnya, sistem informasi manajemen ini juga menyediakan informasi bagi pemakai dalam bentuk laporan dan output dari berbagai simulasi model matematika. Sistem informasi manajemen juga bertanggung jawab dalam menyediakan informasi untuk seluruh manajer perusahaan dalam bentuk laporan berkala atau laporan khusus dan keluaran bentuk matematika. Nah, sekarang peranan teknologi media massa dalam era komunikasi global. Perkembangan teknologi komunikasi kadang-kadang sulit untuk diikuti. Arah perkembangannya semakin jelas menuju komputer dan communication. Komponen communication termasuk di dalamnya satelit dan televisi. Pada awalnya teknologi komputer dan teknologi komunikasi ini berjalan sendiri-sendiri. Kemudian kedua komponen ini menjadi satu sehingga terjadilah era yang seakan-akan perkembangannya sudah tidak lagi dibendung. Nah, di satu sisi perkembangan ini mempermudah hubungan antar manusia, tetapi pada sisi lain perubahan tersebut menimbulkan dimensi perubahan yang berakibat dan perubahan struktur kelembagaan masyarakat dan perilaku serta pandangan budayanya. Secara mikro,